Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji, Bapak Satrio dan Ibu Dinar, dan kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Beta, yang telah memberikan waktunya untuk hadir dalam proses sidang skripsi saya pada pagi hari ini. Yang menjadi judul dari penelitian saya adalah Perancangan Dashboard Intelijen Bisnis pada Sistem Informasi Pelaporan, Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kota Pematang Siantar. Yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian saya kali ini adalah yang pertama, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar memiliki sebuah sistem informasi pelaporan kinerja pegawai. Kemudian, sistem informasi pelaporan kinerja ini masih menggunakan data mentah secara manual dan kurang efisien. Dan yang ketiga, penerapan dashboard intelijen bisnis membuat sistem informasi pelaporan menjadi lebih efisien. Dan yang keempat, visualisasi data pada perancangan dashboard intelijen bisnis menggunakan metode Scrum dalam menentukan strategi, kebijakan, program kerja pada periode selanjutnya. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian saya adalah yang pertama, bagaimana memvisualisasikan data ke dalam bentuk komputerisasi, dan yang kedua, bagaimana merancang dashboard IB. Yang menjadi tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui hasil visualisasi data ke dalam bentuk komputerisasi. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana merancang dashboard IB. Yang menjadi manfaatnya adalah, hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem informasi pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar agar menjadi lebih baik dan efisien dengan perancangan dashboard IB. Yang menjadi ruang lingkupnya yang pertama, sistem dan database dapat menyimpan data, dan yang kedua, rancangan dashboard IB menyajikan pencapaian kinerja. Dan yang ketiga, pencapaian visi dan misi melalui visualisasi data menjadi tujuan perancangan dashboard IB. Kemudian ini adalah gambar metodologi penelitian pada penelitian saya kali ini. Adanya tahap identifikasi kebutuhan, tahap perencanaan, tahap perancangan, dan tahap evaluasi dan kesimpulan. Pada tahapan studi literatur dan identifikasi masalah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, literatur review pada jurnal penelitian terkait. Yang kedua, identifikasi masalah dari narasumber. Yang ketiga, identifikasi jenis dan pengguna dashboard. Dalam hal ini dilakukan pemetaan dan pemilihan. Pemetaan dari identifikasi jenis dan pengguna dashboard dipilihlah 3 bidang yang akan terdapat pada dashboard IB, yaitu bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, bidang keluarga sejahtera. Dan pemilihan dilakukan untuk orang yang dapat mengakses dashboard IB, yaitu kepala dinas, kepala bidang pengendalian penduduk, kepala bidang keluarga berencana, kepala bidang keluarga sejahtera. Kemudian kepada tahap perencanaan terdapat 2 bagian. Yang pertama, identifikasi kebutuhan bisnis pengguna dengan Key Performance Indicator. Dan yang kedua, identifikasi kebutuhan informasi dashboard. Terus tahapan analisis meta informasi dashboard IB. Yang pertama, penyajian peserta KB aktif dan tidak aktif. Yang kedua, pencapaian kegiatan BKR. Yang ketiga, pencapaian pendataan kependudukan. Yang keempat, pencapaian setiap program masyarakat. Yang kelima, akumulasi pencapaian tiap bidang kerja. Kemudian pada tahapan perencanaan fungsionalitas dashboard, yang pertama menentukan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh dashboard. Yang kedua, menyesuaikan fungsionalitas dashboard. Dan yang ketiga, keluarannya berupa dokumen fungsionalitas dashboard. Kemudian pada tahapan analisis konten informasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menentukan konten yang disajikan pada dashboard. Yang kedua, mereview dokumen meta informasi dan fungsionalitas dashboard. Dan yang ketiga, keluarannya berupa konten informasi dashboard. Kemudian pada tahap perancangan prototipe dashboard, adanya perancangan layout dan kontrol navigasi. Dan yang kedua, keluarannya berupa pemilihan media informasi dan rancangan dashboard itu sendiri. Dan yang terakhir, adanya tahap evaluasi dan kesimpulan, yaitu evaluasi rancangan dashboard, analisis hasil, kesimpulan dan saran, dan kemudian selesailah perancangan dashboard itu sendiri. Ini adalah gambaran dari tahap pre-perencanaan kebutuhan data. Gambar ini adalah gambar backlog program kerja Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar, yaitu diawali dari start mengumpulkan data dan informasi, kemudian menganalisis data, selanjutnya menampilkan integrasi data dalam bentuk dashboard, kemudian dashboard
jadwal, dan adanya dashboard juga jadwal program mana yang tidak terlaksana dan yang terlaksana. Kemudian mengidentifikasi hasilnya, dan yang terakhir menganalisis hasil grafik yang ditunjukkan oleh dashboard. Selanjutnya, pemilihan fitur yang akan diselesaikan. Berikut adalah gambar arsitektur dan desain dari dashboard IB ini sendiri. Dari Key Performance Indicator dan hasil wawancara kebutuhan pengguna, didapatlah fitur-fitur yang akan terdapat dalam dashboard, yaitu yang pertama, rekapitulasi laporan kinerja per bulan, rekapitulasi per kecamatan, rekapitulasi per program kegiatan dari setiap bidang, dan yang terakhir presentasi ketercapaian program. Kemudian adanya dashboard reporting itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah print backlog, yang mana gambar ini adalah gambar dari peran dan tanggung jawab pengembangan. Dari aktor product owner, yaitu peneliti, adanya peran, yaitu terdiri dari seorang product owner yang mempunyai peran selayaknya end user, yang bertugas untuk mengkomunikasikan kebutuhan dashboard IB sistem informasi pelaporan, yang mana tanggung jawabnya ada 3, mendefinisikan fitur dashboard IB sistem informasi pelaporan dinas, kemudian membuat prioritas untuk tiap fitur yang ada dalam dashboard, kemudian yang ketiga memantau sprint task. Kemudian ada aktor Scrum Master, yaitu peneliti juga, yaitu terdiri dari Scrum Master yang mempunyai peran sebagai fasilitator yang menghubungkan antara product owner dengan tim pengembang, yang mana memiliki tanggung jawab memastikan keberfungsian tim dengan baik, memfasilitasi product owner dan tim pengembang pada saat pengembangan untuk tiap fitur. Dan tim pengembangnya adalah berperan sebagai tim yang terdiri atas berbagai peran yang membuat setiap kerangka dashboard secara mandiri. Dan tanggung jawabnya ada 2, memberikan usulan untuk setiap sprint dan menyelesaikan sprint task sesuai dengan sprint backlog. Kemudian ini adalah KPI pada dashboard IB sistem informasi pelaporan. Untuk di bagian kiri adanya deskriptornya, dan kanan adalah KPI dari Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar. Untuk yang pertama, visi dan misi Pengendalian Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar pada KPI-nya adalah persentase tercapainya seluruh program kerja dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar. Yang kedua, target program kegiatan bidang pengendalian penduduk pada KPI-nya yaitu persentase realisasi program kegiatan bidang pengendalian penduduk. Yang ketiga, target program kegiatan bidang keluarga berencana. Kemudian pada KPI-nya yaitu persentase realisasi program kegiatan bidang keluarga berencana. Yang keempat, target program kegiatan bidang keluarga sejahtera. Kemudian KPI-nya adalah persentase realisasi program kegiatan bidang keluarga sejahtera. Yang kelima, target jumlah peserta KB aktif. Dan pada KPI-nya adalah persentase banyaknya penduduk yang aktif dalam program keluarga berencana. Yang keenam, target program pelayanan keluarga berencana, dan KPI-nya adalah persentase realisasi program pelayanan keluarga berencana. Kemudian yang ketujuh, target program kegiatan bidang keluarga sejahtera. Pada KPI-nya adalah persentase program kesejahteraan penduduk. Ini adalah fishbone diagram identifikasi risiko dari dashboard IB. Identifikasi risiko merupakan proses penentuan risiko apa yang mungkin muncul dalam pengembangan sistem. Ya, jadi dari manajemen pengembangan sistem, adanya risiko sprint backlog-nya tidak cepat dan produk backlog sulit dikembangkan. Kemudian dari persiapan infrastruktur, adanya identifikasi risiko jaringan tidak siap dan deploy aplikasi tertunda. Kemudian pada bagian aplikasi dashboard, adanya risiko pengujian akhir tidak dapat dilakukan dan integrasi fitur gagal. Dan pada bagian sosialisasi, user guide-nya tidak lengkap dan user tidak mengerti penggunaan dashboard. Ketika risiko-risiko tersebut muncul, maka penerapan bisnis intelijen pada dashboard menjadi gagal. Berikut adalah daily scrum meeting product yang mana menyertakan sprint task dan adanya keluaran sebagai daily scrum meeting product pada dashboard intelijen bisnis sistem informasi pelaporan. Yang mana daily scrum meeting ini akan rutin dilakukan maksimal 1 bulan 1 kali pertemuan. Dan ini adalah penjelasan lebih detail untuk setiap sprint task-nya dan bagaimana daily scrum meeting produknya. Kemudian, ini adalah hierarki arsitektur aplikasi dashboard, yang mana dashboard reporting kepala dinas itu di dalamnya terdapat juga dashboard reporting bidang pengendalian penduduk, dashboard reporting bidang keluarga berencana, dan dashboard reporting bidang keluarga sejahtera. Yang mana dari setiap bidang-bidang ini
melalui bidang pengendalian penduduk adanya rekapitulasi per bulan, rekapitulasi per kecamatan, dan rekapitulasi per program kegiatan, juga adanya presentasi ketercapaian program. Dan semuanya laporan itu ada dalam tiap-tiap bidang, dan ketiga dari dashboard kepala bidang ini itulah yang bisa diakses oleh dashboard reporting kepala dinas itu sendiri. Kemudian ini adalah analisis meta informasi perencanaan dashboard. Yang pertama pada bidang pengendalian penduduk. Bidang pengendalian penduduk ini memiliki data yaitu program PKBA, program UN, program CPR, PUSD 20 yaitu pasangan usia subur dengan usia di bawah 20 tahun, PUS PKB yaitu pasangan usia subur peserta keluarga berencana, KMPKB yaitu kelompok masyarakat peduli keluarga berencana, dan ABKB yaitu anggota bina keluarga balita. Ini adalah rekapitulasinya bidang pengendalian penduduk. Kemudian dari bidang keluarga berencana adanya data-data yaitu terkait alat kontrasepsi seperti IUD, MO, MOP, KDM, IMP, STK, dan PIL. Ini adalah program-program kegiatan dari keluarga berencana yang terekap dalam setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pematang Siantar. Kemudian dalam bidang keluarga sejahtera adanya data-data yang terdapat pada rekapitulasinya adalah pra-KS yaitu keluarga prasejahtera, KS1 keluarga sejahtera tingkat 1, KS2 keluarga sejahtera tingkat 2, KS3 keluarga sejahtera tingkat 3, KS3 plus keluarga sejahtera di atas tingkat 3. Berikut adalah gambar rekapitulasi pelaksanaan program-program kegiatan pada bidang keluarga penduduk, pada bidang keluarga berencana, dan pada bidang keluarga sejahtera. Kemudian kita masuk kepada tahap perancangan dashboard. Yang pertama, adanya tahapan identifikasi high level skenario dashboard. Masukannya seperti studi literatur, prosesnya adalah wawancara, keluarannya deskripsi high level skenario dashboard, dan pihak yang terlibat adalah pengembangan dashboard, pimpinan penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan adalah pada awal tahap identifikasi kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada tahap identifikasi KP organisasi dengan masukan deskripsi high level skenario dashboard. Kemudian prosesnya review, identifikasi tujuan, identifikasi critical success, dan identifikasi penanggung jawab. Kemudian nanti keluarannya berupa dokumen KPI dari organisasi yaitu kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Pematang Siantar. Kemudian pada tahapan identifikasi jenis dashboard dan pengguna, adanya masukan deskripsi high level skenario dashboard. Prosesnya adalah mereview dokumen terstruktur, wawancara dengan kepala dinas dan penanggung jawab yang ada, yaitu ketiga kepala bidang sendiri, dan identifikasi kelompok dan hierarki penggunanya. Pihak yang terlibat adalah pengembang dashboard dan pimpinan ataupun penanggung jawab di organisasi. Dan tahapan identifikasi kebutuhan bisnis tiap pengguna, masukannya dokumen hierarki dashboard, dokumen otorisasi pengguna dashboard, kemudian prosesnya adanya identifikasi kebutuhan user, identifikasi data, dan identifikasi cara analisis. Dan keluarnya nanti berupa dokumen kebutuhan bisnis pengguna. Berikut adalah tahapan identifikasi KPI tiap dashboard, adanya masukan dokumen KPI organisasi dan dokumen kebutuhan user. Prosesnya pemetaan KPI dan identifikasi dari KPI itu sendiri. Dan keluarannya adalah dokumen KPI dashboard IB Sistem Informasi Pelaporan. Kemudian tahap perencanaan fungsionalitas dashboard, prosesnya mengkaji dokumen kebutuhan bisnis user. Yang kedua, mengidentifikasi cara analisis user. Yang ketiga, merencanakan fungsi menu pada dashboard. Dan keluarannya berupa dokumen fungsionalitas dashboard. Tahapan perencanaan hierarki komunikasi pengguna, adanya masukan kebutuhan bisnis user dalam berupa dokumen, dan prosesnya adalah mereview dokumen kebutuhan user, membuat hierarki dan skenario komunikasi antar user. Keluarannya adalah dokumen hierarki komunikasi pengguna. Dan yang terakhir, perancangan desain dan layout. Masukannya berupa dokumen konten dan hierarki informasi. Prosesnya merancang layout dashboard dan menentukan dan merancang jenis media penyajian susunan dashboard. Kemudian keluarannya berupa dashboard reporting ataupun dashboard sistem informasi pelaporan. Ini adalah penyajian dashboard kepala dinas, yang mana penyajian dashboard kepala dinas ini memiliki informasi
yaitu rekapitulasi per bulan, rekapitulasi per program kegiatan, presentasi ketercapaian program. Dan juga pada penyajian dashboard pengendalian penduduk, adanya bidang keluarga berencananya per bulannya, adanya bidang keluarga per kecamatan, adanya bidang keluarga per program, dan adanya presentasi bagaimana pengendalian penduduk ini dalam bentuk diagram pie. Kemudian masuk ke penyajian bidang keluarga berencana, ini adalah tampilan dashboardnya, dashboard reporting bidang keluarga berencana. Jadi presentasi ke bidang keluarga berencana dalam diagram pie dan diagram batang untuk per programnya, laporan per kecamatan, dan laporan bagaimana per bulan dari setiap pencapaian program kegiatan. Begitu juga pada penyajian dashboard bidang keluarga sejahtera, adanya laporan pada diagram batang yaitu program-program kegiatannya pada setiap kecamatan dan per bulan, dan untuk presentasi programnya adanya pada diagram P yang ada pada sebelah kanan bawah. Kemudian ini adalah skema hasil pengujian KPI dengan dashboard IB, adanya 7 KPI dan diuji dengan dashboard IB tersebut, yaitu untuk KPI yang pertama, pada dashboard IB kinerja program seluruh bidang tercapai rata-rata program yang terlaksana sebesar 79,46%, dan KPI kedua kinerja programnya dari bidang pengendalian penduduk tercapai sebesar 79,79%, dan pada KPI ketiga kinerja programnya tercapai sebesar 77,56%, dan pada KPI keempat kinerja program dari bidang keluarga berencana tercapai sebesar 81,03%. Pada KPI kelima, pada dashboard banyaknya penduduk yang aktif dalam program keluarga berencana sebesar 68%, dan pada KPI 6, program pelayanan keluarga berencana terrealisasi sebesar 100% dari peserta KB yang aktif. Dan yang ketujuh, presentasi program kesejahteraan penduduk pada dashboard IB, program kesejahteraan penduduk terrealisasi sebesar 81,03%. Berikut adalah alur ataupun skema penggunaan dashboard, yaitu login, kemudian adanya data semua bidang, data bidang pengendalian penduduk, data bidang keluarga berencana, dan adanya data bidang keluarga sejahtera. Kesimpulan, yang pertama, hasil penelitian ini adalah 4 rancangan dashboard intelijen bisnis, sistem informasi pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar, yaitu dashboard untuk kepala dinas, dashboard untuk kepala bidang pengendalian penduduk, dashboard untuk bidang keluarga berencana, dan dashboard untuk bidang keluarga sejahtera. Kemudian kesimpulan yang kedua, perancangan dashboard intelijen bisnis pada sistem informasi pelaporan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna, mengolah data rekapitulasi kinerja, dan mengintegrasi data dalam bentuk slide dashboard IB. Kemudian yang menjadi saran adalah yang pertama, diharapkan dashboard intelijen bisnis dapat diimplementasikan secara langsung pada kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar. Selain itu, dengan adanya integrasi data secara utuh dengan sistem yang menyimpan data profil kinerja dan program yang tercapai akan membantu manajemen mengambil kebijakan. Dan yang kedua, input data dari masing-masing bidang sebagai sumber informasi pada laporan dashboard intelijen bisnis dapat dilakukan secara rutin, yang mana akan bertujuan dapat menampilkan data laporan yang lebih akurat bagi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan kepada dosen pembimbing. Akhir kata saya ucapkan salam sehat untuk kita semua.